Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisari wa yasudi amni wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak pengawas DKSD Kecamatan Sebelum Boto yang dalam hal ini sekaligus pemateri kita pada hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 5 dan seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru Segugus 5. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga kita dapat mengangkat acara kita pada hari ini dalam tema yaitu lokakarya mengenai pengembangan KTSP dan KOSP. Dan juga salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan lokakarya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana adalah tugas kita sebagai guru satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum dan merancang kurikulum tersebut setiap tahunnya sebelum kita mengawali pelajaran tahun ajaran baru. Nah, sekarang KTSP ini untuk tahun depan sudah berbagi. Kenapa sudah berbagi Bapak dan Ibu? Karena untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023 kita telah untuk 1 dan 4 sudah melaksanakan IKM, kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Sementara untuk 2, 3, 5 dan 6 kita masih melaksanakan kurikulum 13. Jadi untuk merancang KTSP kurikulum yang akan kita laksanakan di satuan pendidikan ada 2 versi. Yang satu namanya KTSP, yang satu lagi namanya KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kenapa kita harus merancang kedua-duanya? Karena kurikulum itu adalah pedoman bagi kita dalam pelaksanaan pelajaran di satuan pendidikan. Tentu pedoman kita itu ada arahannya. Jadi Bapak dan Ibu, pada hari ini kita angkatlah acara lokakarya untuk pengembangan kurikulum dengan peserta seluruh guru yang ada di gugus Muhammad Hatta ditambah dengan guru kelas ditambah dengan guru bidang studi. Lebih kurang pada hari ini peserta kita ada 60 orang Pak. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat membuahkan hasil yang positif dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Bapak dan Ibu,
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa namanya kurikulum adalah salah satu kemampuan yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan, yang mana kurikulum ini disusun setiap tahun sebelum tahun ajaran dimulai. Kurikulum KTSP ini terdiri dari dua, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 itu kalau namanya KTSP terdiri dari visi, misi, tujuan, dan struktur pembelajaran. Setelah itu hari efektif, setelah itu regulasi dan semuanya yang ada yang akan kita laksanakan tahun itu ada aturannya di dalam KTSP tersebut. Nah, yang kedua yaitu dokumen 2. Dokumen 2 inilah terdiri dari KD, KI, silabus, dan RPP yang kita buat sebagai guru di sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu, pada hari ini mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya bagaimana lahirnya kurikulum mulai dari visi dan misi, mulai dari tujuan kita, mulai dari keinginan kita. Visi yaitu adalah keinginan kita mau diapakan sekolah ini. Itu berdasarkan analisis lapor mutu, berdasarkan sejauh mana nilai kita, apa yang harus kita kembangkan lagi, mulai dari siswa, pendidik, dan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, untuk itu mulailah lahir visi kita, keinginan kita dari lapor mutu yang akan kita analisis. Lahirnya lapor mutu kita analisis, lahirlah visi. Visi, dari visi lahirlah misi. Apa itu misi Bapak dan Ibu? Yaitu cara untuk mendapatkan visi, strategi bagaimana kita mencapai keberhasilan itu, apa yang kita laksanakan. Jadi misi adalah cara, tujuan adalah hasil dari visi tadi, hasil dari misi tadi. Tujuannya lahirlah tujuan. Jadi Bapak dan Ibu, pada hari inilah akan kita jelaskan bagaimana kita membaca lapor mutu dari awal, bagaimana kita lahirnya lapor mutu, lahirnya analisis lapor mutu, lahirlah visi dan misi. Inilah kerja kita pada hari ini yang akan dipandu oleh Bapak pengawas. Kita untuk tahun depan kelas 1 dan kelas 4 sudah akan memulai kurikulum merdeka. Untuk kurikulum merdeka belajar itu kita tidak mengenal lagi KDKI. Kita hanya mengenal capaian pembelajaran. Ya Pak dan Ibu, yaitu CP namanya. Ya Pak dan Ibu, bukan KDKI. Kita tidak mengenal lagi jumlah pelajaran per minggu. Kita mengenal per tahun. Nah, di tahun itu kita bagi, ada yang intrakurikulernya, ada yang co-kurikulernya, yaitu project. Nah, project itu pada umumnya setiap bidang studi ada persennya, ada 20%, ada 20%. Itu kita mencarinya. Jadi itu tergantung di sekolah kita. Mau kita bawa kemana anak kita dalam 1 tahun. Jadi istilahnya kita tercapai di semester 1, di semester 2 kita kerjakan. Di semester 1 mungkin banyak kendala-kendala, misalnya kalau ada libur puasa atau libur apa itu banyak. Nah, di semester 2 bisa dikejar. Jadi istilahnya pelajaran itu adalah income 1 tahun. Nah, itulah mudahnya kita pada untuk kurikulum merdeka belajar. Setelah itu pembelajaran juga boleh tematik, boleh tidak. Itu tergantung kepada situasi dan kondisi sekolah. Boleh
pelajaran kita ajarkan boleh tematik. Itu kemudahan bagi kita untuk pelaksanaan KM, kurikulum merdeka. IPS dan IPA sudah disatukan menjadi IPAS namanya. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi mulai dari kelas 3 sudah belajar kembali. Sebelum awal pelajaran sudah selesai penyisaannya. Nah, jadi inilah yang harus kita kejar dulu. Jadi ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu pada hari ini kita bisa melahirkan hasil yang baik sehingga bisa kita merancang di sekolah kita melahirkan KTSP yang baik yang sekarang ini terdiri dari 2 versi. Apakah digabung nanti atau apakah terpisah, itu kita tanya kepada Bapak dan yang pada Ibu. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Acara selanjutnya pemberian materi lokakarya yang langsung diberikan oleh Bapak Pengawas kita kepada Bapak. Silakan. Ya, sama kita. Jadi kita menentukan karakteristik dulu, Pak Ibu. Setelah kita baru visi. Nah, jadi Pak Ibu, ya hari ini yang kedua itu datang semua. Hah? Gua baru. Ini masih baru ya. Gua tahu baru. Mungkin visi yang selama ini kalau diperbaiki dipertajam. Visi yang selama ini. Itu baca ya, baca visi sama motor ya. Bisa perbaiki dah atau kita baru. Lihat visi yang lama. Pokoknya kita diskusi dengan kawan kita di sekolah, dengan guru kita di sekolah, dengan kepentingan itu. Tuh lihat, paham kita sama visi itu. Bagi sekolah baru. Kalau tidak kita rubah. Karena jangka kita sampai tahun kamu tu ingin kita diskusikan sama-sama. Diskusikan. Sehingga kita rubah total. Ya, sekolah yang baru mungkin merubah total visi misinya. Silakan saja visi sekolah boleh, karena kepala sekolah tahap targetnya 4 tahun, jangka menengahnya 4 tahun, dia sampai tahun harus capai ya. RKJM itu sampai tahun, jadi kok sama pimpinnya sampai tahun visi. Jadi kita sekolah kita nyambung ini tahun kedua, berarti dari tahun awal. Nah, tahun kedua orang pencapaian berarti. Evaluasi tahun kedua, kok evaluasi tahun pertama kok evaluasi tahun kedua evaluasi. Nah, tahun ketiga ada. Nah, kalau kurang pas rasanya visi yang misi di tahun kedua boleh gitu. Belok kita lihat. Boleh belok. Jadi selama apa? Selama itu Pak Ibu, selama ini kita hanya visi dan misi lama bunyi saja aja. Menciptakan bla 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 berdasarkan iman dan takwa. Bla 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 berdasarkan iman dan takwa. Tidak visi sekolah orang bla 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 berdasarkan iman dan takwa. Bla bla. Itu saja visi sekolah. Bukan kadang diam kadang-kadang. Bahkan visi sekolah itu harusnya mestinya diturunkan pula visi kelas mengacu kepada visi sekolah. Ada obes betul. Visi kelas mengacu kepada visi sekolah. Harus seperti itu. Visi kelas. Sehingga apa kegiatan kita? Katakanlah tadi salah satu. Kita tadi visi sekolah bla 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 beriman bertakwa. Beriman bertakwa saja. Indikator beriman bertakwa. Indikatornya beriman bertakwa. Melaksanakan apa?
saya tadi dia lihat Amazon TV. Langkah kita. Saya hari ini mengatakan karakteristik sekolah. Ya. Untuk itu Bapak Ibu, waktu ya. Kami beri waktu Bapak Ibu setengah jam menentukan karakteristik. Setelah menentukan karakteristik bisa baru kita menentukan visi-misi kita. Makanya tadi ya bisa memperbaiki visi sekolah atau membuat sekolah kita. Tetap walaupun kita tetap memperdomani visi yang lama. Pedomani lalu kalau cocok atau tidak. Setelah kita menentukan karakteristik. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana menentukan karakteristik itu? Ya kami minta Bapak Ibu ya, untuk kita sambil kita yang laki-laki itu kecil. Silakan Bapak Ibu bicara di kelompok Bapak Ibu. Ya, kami bagikan ya, kami bagikan ke mana ya? Di grup mana? Karakteristik sekolah. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Mau duduk di kelompok dengan sekolah waktu dari 10 ya. Ya. Sampai 12:10. Ya. Karakteristik sekolah kita. Ya, Pak Penyepo. Ya. Sudah kirim ke grup ya. Nah ini yang kerja kolaborasi. Ya. Ya. Potensi murid-murid pendamping, murid macam itu pendidikan warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami SDN 17 Singgalang. Dalam hal ini, dalam penyusunan KTSP seperti yang sudah dibahas Bapak tadi, yaitu kita terlebih dahulu membuat analisis karakteristik satuan pendidikan. Sebenarnya karakteristik
antara masyarakat Jorong Subarang dengan Jorong Kadundong itu kalau kami nilai itu 90% sama. Karena di sini rata-rata pendidikannya masih sangat rendah. Jika dibanding dengan beberapa tahun terakhir, baru 2 atau 3 tahun inilah ada mahasiswa yang berasal dari Jorong Subarang. Jadi secara umum dengan Kadundong itu sama, banyak yang sama. Misalnya di sini, kenapa dikatakan pendidikan masih rendah? Karena dari data yang kami himpun, bagi yang SMA hanya bisa dihitung dengan jari. Barulah yang anaknya masuk di kelas 1 yang sudah muncul orang tuanya yang tamat SMA, baru muncul yang kelas 1 sekarang. Mungkin beberapa tahun belakang baru akan muncullah orang tua yang S1. Kalau yang sedang berjalan sekarang masih banyak itu yang SMP, bahkan ada yang tidak sekolah. Di kakaknya kami lihat ada yang tidak tamat SD. Kemudian di sini attitude-nya masyarakat masih kurang faktor pendidikannya tadi. Kemudian di sini ekonominya, kalau di Subarang itu rata-rata dia buruh tani, pergi jam 7, pulang jam 5. Jadi anak ke sekolah sendiri, pulang sendiri, belajar di rumah sendiri, jadi tidak jadi itulah beberapa karakteristiknya. Kemudian kenakalan remajanya juga cukup tinggi. Kenapa seperti itu? Tidak lain faktor pendidikan tadi. Kemudian ini kurangnya kegiatan pembinaan bisa jadi sehingga dia tindakannya itu sulit diawasi orang tua. Mungkin faktor kesibukan orang tua tadi sehingga dia tidak tahu anaknya kemana pulang sekolah. Kayaknya juga ada. Jika ada, setiap ada ya terkena bencana, misalnya ada gempa, banjir, kalau sia-sia, oh ini Bu bantuan itu, ada yang memberikan sayur lah, pakaian lah. Kalau untuk segi sosial bencana alam itu sudah bagus kalau menurut kami. Kalau dari segi perhatiannya terhadap pendidikan anaknya itu masih sangat rendah. Kemudian sama di bawah, kekhasan tradisinya juga sama di sini. Kalau di sini gurunya semuanya sudah S1. Ini masuk dulu kekhasan tradisi sama dengan Bu Mariani tadi. Katanya tadi banyak anak yang hobinya keagamaan. Kalau anak kami di sini lebih banyak dari segi baiknya juga ada, alhamdulillah. Di tradisinya di sini bersalamannya sudah ada, walaupun dia sudah tamat, ada juga walaupun tidak semua anak jika bertemu pun di pasar, contohnya dari jauh, kami dicari, Bu apa salam, kadang-kadang dia sudah SMA, kami pun orang pun agak risih, langgadang pas salam siatu, padahal dia telah murid kami. Itu baru sebagian kecil yang menanamkan bersalaman kalau dia sudah tamat. Tapi kalau di sekolah, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan tradisi itu. Kemudian yang lebih rentan di lingkungannya itu setiap, kalau untuk keagamaan di lingkungannya ini rutin, lingkungan itu setiap malam Jumat itu mengadakan yasinan. Itu kami dengar selalu itu. Oh, yasinan di rumah itu dia punya perkumpulan juga, ada yang bersuku, jadi semua kegiatannya tuh kalau yasinan itu kami analisis, kami lihat-lihat itu rutin mereka lakukan. Kemudian dari segi profilnya di sini semua guru sudah S1 alhamdulillah dan sudah mampu juga menggunakan IT. Kemudian dari segi peserta didiknya, anak-anak kami di sini kurang peduli terhadap lingkungan sekolah. Mungkin kembali lagi tadi faktor pendidikan orang tua, pengawasannya yang masih rendah. Kemudian dalam PBM, anak-anak kami di sini secara umum jika belajar di luar itu mereka sangat suka itu. Apalagi pelajaran paling favorit di sekolah adalah olahraga. Sama di Subarang juga seperti itu.
jika ada pelajaran olahraga sore keluar. Kadang-kadang sekali-sekali pun kami bawa untuk mengamati lingkungan. Mereka bebas, senang hatinya. Tapi kalau wacok di kerajaan, tidak kalau di guru. Karena secara umum jumlah murid di Subarang itu cukup banyak. Mungkin nomor 2 di Senggalang, paling banyaknya di Subarang. Itu dari segi peserta didik. Dari segi orang tuanya, kembali kalian tadi pendidikannya rendah. Analisis karakter satu pendidik dalam 2 paragraf dengan mengobservasi. Jadi kita berhubung narasi, Pak Ibu. Ya. Kan baca dari artinya 2 paragraf. Hah? Ya. Pak Ibu ya. Nah, abang-abang ingat ya. Kita buatlah. Ya. Buatlah analisis karakter pendidikan dalam 2 paragraf dengan observasi. Nah, artinya apa Ibu? Ini yang kelima ya. Supaya maksud kami nanti, jadi kita diskusikan dalam 2 narasi, dalam 2 bentuk narasi, dalam 2 paragraf. Kalau kita rancak bunyinya baik, alat dituangkan ke dalam apa? Ya? Baru pokok pikiran saja baru. Oke lah. Jadi ya kita ambil sebagai pemutar wawasan kita, itu ambil itu pokok tulisan, pokok. Nah, pokok pikiran dalam. Nah, lalu kita belajar mana balik? Ya. Ini kita, Bapak Ibu, kita berbagi. Kalau SD Plana mungkin itu bisa kita sesuaikan sekete di sekolah kita. Kan? Nah, ini sama dia yang mengapi lah kehidupan petani. Petani itu rasanya bukan petani buruh. Ya, rasanya petani waktu Sirena itu rasanya kalau dari kami petani jadi banyak petani penggarap. Nah, itu lah menarasikan, kan? Kita baca daerah kita yang petani luas apa segala macam. Sampai paragraf, sampai gitu. Kita di situ itu. Ya, ini pokok pikiran. Kemudian karakteristik masyarakat setelah pulang berpartisipasi pada dunia pendidikan pada masyarakat. Analisis karakter satu pendidik dalam 2 paragraf dengan mengobservasi. Jadi kita berhubung narasi, Pak Ibu. Ya. Kan baca dari artinya 2 paragraf. Hah? Ya. Pak Ibu ya. Nah, abang-abang ingat ya. Kita buatlah. Ya. Buatlah analisis karakter pendidikan dalam 2 paragraf dengan observasi. Nah, artinya apa Ibu? Ini yang kelima ya. Supaya maksud kami nanti, jadi kita diskusikan dalam 2 narasi, dalam 2 bentuk narasi, dalam 2 paragraf. Kalau kita rancak bunyinya baik, alat dituangkan ke dalam apa? Ya? Baru pokok pikiran saja baru. Oke lah. Jadi ya kita ambil sebagai pemutar wawasan kita, itu ambil itu pokok tulisan, pokok. Nah, pokok pikiran dalam. Nah, lalu kita belajar mana balik? Ya. Ini kita, Bapak Ibu, kita berbagi. Kalau SD Plana mungkin itu bisa kita sesuaikan sekete di sekolah kita. Kan? Nah, ini sama dia yang mengapi lah kehidupan petani. Petani itu rasanya bukan petani buruh. Ya, rasanya petani waktu Sirena itu rasanya kalau dari kami petani penggarap, jadi banyak petani penggarap. Nah, itu lah menarasikan, kan? Kita baca daerah kita yang petani luas apa segala macam. Sampai paragraf, sampai gitu. Kita di situ itu. Ya, ini pokok pikiran. Kemudian karakteristik masyarakat setelah pulang berpartisipasi